Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi atau Al-Khawarizmi dikenal sebagai Bapak Aljabar. Beliau adalah salah satu pemikir paling berpengaruh sepanjang masa. Al-Khawarizmi juga dikenal sebagai ahli dalam bidang matematika, astronomi, dan geografi. Dia telah terbukti menjadi kunci selama berabad-abad kemajuan di seluruh dunia. Al-Khawarizmi lahir sekitar tahun 780 Masehi. Meskipun tempat kelahirannya tidak diketahui secara pasti, Al-Khawarizmi dalam namanya dapat berarti penduduk asli Khawarazm, yang pada saat itu merupakan bagian dari Iran Raya. Sekarang menjadi bagian dari Turkmenistan dan Uzbekistan. Begitu banyak yang percaya dia dibesarkan di daerah itu. Pada masa pemerintahan penguasa Abbasiyah ke-6 Al-Ma'mun, putra Harun al-Rasyid, Baghdad menjadi pusat pembelajaran sejati. Al-Ma'mun mengubah Akademi Bait al-Hikmah atau rumah kebijaksanaan menjadi pusat utama penelitian dan pengajaran ilmiah dengan mengundang beberapa sarjana termasuk Al-Khawarizmi untuk bekerja di sana. Jadi dia dan keluarganya pindah ke selatan Baghdad karena Al-Ma'mun ingin dia menjadi astronom istananya. Akademi tersebut memiliki perpustakaan manuskrip unik yang menyaingi dan bahkan melampaui Alexandria, yang menyediakan bagi para sarjana muslim segala sesuatu yang berharga dari Bizantium. Ini menggembirakan Al-Khawarizmi yang pertama kali menerjemahkan beberapa karya filosofis dan ilmiah Yunani sebelum mendalami studi geometri dan astronomi. Al-Khawarizmi mempelajari aljabar, geometri, dan astronomi di sana, dan dengan demikian memulai perjalanannya meningkatkan dan mencapai banyak bidang ilmiah. Pendidikan Al-Khawarizmi juga dipengaruhi oleh ulama lain bernama Abu Kamel. Setelah dipengaruhi oleh ulama tersebut, Al-Khawarizmi kemudian menciptakan beberapa cabang matematika. Istilah aljabar dan algoritma berasal dari nama Al-Khawarizmi dan karyanya. Latinisasi namanya sebagai algoritmi menyebabkan istilah algoritma. Kata aljabar berasal dari aljabar dalam judul sebuah buku penting yang ditulisnya sekitar tahun 820 Masehi, Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabbalah, atau buku rangkuman perhitungan dengan penyelesaian dan penyeimbangan. Buku ini memperkenalkan metode dasar untuk memecahkan persamaan dan mendirikan disiplin aljabar. Aljabar adalah kompilasi aturan bersama dengan demonstrasi untuk menemukan solusi persamaan linear dan kuadrat berdasarkan argumen geometris intuitif, bukan notasi abstrak yang sekarang dikaitkan dengan subjek. Pendekatan yang sistematis dan demonstratif membedakan dari perlakuan subjek sebelumnya. Ini juga berisi bagian tentang menghitung luas dan volume bentuk geometris dan penggunaan aljabar untuk menyelesaikan masalah warisan sesuai dengan proporsi yang ditentukan oleh hukum Islam. Unsur-unsur dalam karya tersebut dapat ditelusuri dari matematika Babilonia pada awal milenium kedua sebelum Masehi melalui risalah Helenistik, Ibrani, dan Hindu. Pada abad ke-12, karya kedua Al-Khawarizmi memperkenalkan angka Hindu Arab atau lihat angka dan sistem angka, dan aritmatikanya ke barat. Itu hanya dipertahankan dalam terjemahan Latin Algoritmi de Numero Indorum atau Al-Khawarizmi mengenai seni perhitungan Hindu. Dari nama pengarangnya diterjemahkan dalam bahasa Latin menjadi algoritmi, lahirlah istilah algoritma. Buku besar ketiga adalah kitab surat Al-Ard, menggambarkan secara detail gambar-gambar bumi atau geografi yang menyajikan koordinat lokasi di dunia. Dia juga membantu dalam pembangunan peta dunia untuk Al-Ma'mun dan berpartisipasi dalam proyek untuk menentukan keliling bumi yang telah lama diketahui berbentuk bulat dengan mengukur panjang 1 derajat meridian melalui dataran. Bukan hanya itu saja, Al-Khawarizmi juga menyusun satu set tabel astronomi berdasarkan berbagai sumber Hindu dan Yunani.
Hal ini termasuk tabel sinus untuk lingkaran dengan jari-jari 150 satuan, seperti risalahnya tentang aljabar dan angka Hindu Arab. Karya astronomi ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Al-Khawarizmi meninggal dunia pada tahun 850 Masehi. Kini namanya dikenang sebagai salah satu pemikir ilmiah paling penting dalam budaya Islam awal. Oke, segitu dulu pembahasan hari ini. Kalau mau nambahin atau mau request mau dibahasin apa, silahkan komen. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe.